Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah ungkapan dari seorang wali kutub yang sudah termasyhur, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengungkapkan nikmat Allah ada dalam ujian. Pembahasan ini diambil dari sebuah kitab Ma'rifatul Awliya dan penulisnya adalah Muhammad Khalid Thabit. Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan, manakala seorang hamba diuji, pertama, ia akan berupaya sekuat tenaga menghadapi ujian itu seorang diri. Jika cara itu tak mampu membebaskan dirinya dari ujian, ia akan meminta bantuan kepada makhluk, seperti penguasa, pejabat, pemilik dunia, pemilik keadaan, dan ahli pengobatan. Apabila cara itu juga tak mampu membuat dirinya terbebas dari ujian, maka ia akan kembali kepada Tuhannya dengan berdoa, rendah diri, dan memuji kepadanya. Selama mendapat pertolongan dengan dirinya sendiri, hamba yang mendapat ujian itu tidak akan beralih kepada makhluk. Nah, selama mendapat pertolongan dari makhluk, ia tidak akan beralih kepada Sang Khalik. Setelah tidak mendapat pertolongan dari Sang Khalik, ia akan terus memohon di hadapannya melalui doanya dengan kerendahan hati, pujian, perasaan butuh, disertai rasa takut dan harap. Setelah ia berdoa tak juga dikabulkan, hingga harus memutuskan semua sebab, maka saat itulah takdir dan perbuatan Allah berjalan kepadanya. Sang hamba akan menghapus semua sebab dan gerakan. Yang tersisa hanyalah ruh, sehingga tak ada yang ia lihat selain Allah. Ia menjadi seorang yang yakin dan bertauhid. Ia menetapkan bahwa pada hakikatnya tidak ada yang berbuat apa-apa selain Allah. Tidak ada yang menggerakkan dan tak ada yang mendiamkan kecuali Allah. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, tidak ada bahaya dan tidak ada manfaat. Tidak ada pemberian dan tidak ada penghalang, tidak ada yang terbuka dan tak ada yang terkunci, tidak ada kematian dan tidak ada kehidupan, tidak ada kemuliaan dan tidak ada kehinaan kecuali di tangan Allah. Setelah pasrah terhadap takdir, seorang hamba ibarat seorang bayi yang masih menyusu dalam kedekapan ibunya, ibarat mayat yang dimandikan di tangan orang-orang yang memandikannya, ibarat biji besi di tangan pandai besi yang berkuasa untuk membolak-balik, mengubah dan menghancurkan biji tersebut. Hamba itu tidak bergerak dengan sendirinya, tidak bisa juga di tangan yang lain, melainkan menghilang dari dirinya dan tenggelam dalam perbuatan Tuhannya. Tidak ada yang terlihat oleh dirinya selain Tuhan dan perbuatannya. Tak ada yang terdengar dan tak ada yang terpikir selainnya. Meskipun melihat, mendengar, dan mengetahui, tapi hanya untuk kalamnya ia mendengar. Karena ilmunya
ia mengetahui. Karena nikmatnya ia merasakan kenikmatan. Karena kedekatan kepadanya ia berbahagia. Karena keadaannya ia melihat keindahan dan kemuliaan. Karena janjinya ia merasa senang dan tentram. Karenanya ia merasa tenang. Karena firman-Nya hatinya menjadi lembut. Selain kepadanya ia tak merasa takut dan tidak akan lari. Dengan mengingatnya ia berlindung dan bersandar kepadanya. Ia percaya dan hanya kepadanya ia berserah diri. Dengan cahaya ma'rifatnya ia mendapatkan petunjuk dan mendapatkan pakaian keselamatan kepada ilmu-ilmu langkahnya. Ia melihat atas rahasia kekuasaannya. Ia mendapatkan kemuliaan. Karenanya ia mendengar dan mendapatkan kesadaran. Atas semua itu ia memuji, menyanjung, bersyukur dan berdoa kepadanya. Demikianlah ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari apa yang beliau ungkapkan di dalam kitabnya Futuhul Gaib. Semoga kita bisa belajar dari ungkapan ini. Karena setiap manusia itu pasti akan mengalami permasalahan. Alhamdulillah kali ini kita sudah diberitahu oleh Syekh Abdul Qadir Jilani melalui kitabnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mencontoh apa yang beliau ungkapkan ini, agar kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar senantiasa kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.